Kamu lagi dengerin Belakangnya Pro2 TV di 96 FM. Dari Pro2 Bandung, sahabat kreatif. Selamat pagi, Uli masih nemenin kamu. Dan pagi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, sahabat kreatif ya. Uli gak sendirian, tapi udah ada yang temenin. Ada dua cewek cantik nih, sahabat kreatif yang temenin aku. Mereka ini muda, selain itu juga berprestasi ya. Ada Kak Nayura Nazwa Keisha. Pagi Nayura. Pagi. Terus ada juga Adisha Dwi Prasetya. Pagi Adis. Pagi. Mereka bisa dideketin Adis? Oh iya. Biar suaranya lebih terdengar jelas gitu ya. Oke. Nah, mereka berdua ini adalah ini ya pelajar dari SMP Negeri 37 Bandung. Nah, kalau Nayura kamu kelas berapa sih? Aku kelas 9. Kelas 9. Kalau Adis? Sama kelas 9. Oh, sama. Satu kelas jangan-jangan? Iya, satu kelas. Bisa gitu ya sama kreatifnya, satu kelas dan dua-duanya ini berprestasi. Aku tanya dari Nayura dulu deh. Kalau Nayura ini berprestasi di bidang apa sih? Kalau saya sendiri, saya berprestasi di bidang nari sejak kecil, nari tradisional, lebih tepatnya J-pop. Dan juga saya berprestasi di organisasi menjadi ketua OSIS. Wah, keren banget tuh. J-pop udah berapa lama kamu belajar J-pop? Udah 3 tahunan. 3 tahun. Awalnya gimana? Aku bisa sih suka sama K-pop. Biasanya kan anak muda ini sekarang sukanya cover dance K-pop gitu kan ya, dan lain sebagainya gitu. Tapi kok kenapa kamu memilih K-pop? Awalnya tuh aku ngeliat teman aku gitu nari-nari, terus aku tertarik. Terus itu diajak sama teman aku deh buat nyanggar. Dan sampai sekarang. Iya, berarti berawal dari seneng gitu kan ya. Oke, nah itu dari juga. Kalau Adis berprestasi di bidang apa? Kalau saya sendiri sih berprestasi di bidang bahasa ya, terutama di bahasa Inggris. Jadi saya suka ikut lomba-lomba seperti pidato dalam bahasa Inggris, storytelling, bercerita, terus ngomong di depan umum juga bisa. Terus saya juga hampir sama kayak Nayura, kalau saya bedanya ketua eksekutif, entertainment. Oke, nah kalau bahasa Inggris itu les atau gimana? Saya dari dulu nggak les. Saya belajar sendiri, dibantu juga sama ayah dari umur 2 tahun. Oh, oke. Pada dasarnya suka. Oh iya ya, pada dasarnya suka, akhirnya ya kayak tadi Nayura juga bilang kalau misalnya suka gitu kan, mulai terjun di menggeluti itu, dan akhirnya kamu juga bisa berprestasi di bidang bahasa Inggris. Prestasi apa aja sih yang didapetin sama Adis? Kalau saya sendiri, waktu itu saya pernah ikut lomba di SMP di Taruna Bakti, terus ikut storytelling juga di SD di sekolah lain, bahkan sampai keluar kota. Juga pernah sering ikut lomba olimpiade bahasa Inggris. Sejauh ini sih saya udah dapat lebih dari 40 medali. Wow, 40 medali. Sama kreatif ya. Ini kamu harus ngobrol deh pada nanti sore-sore ya, soal gampang. Soal prestasi yang dia dapat. Sekarang kamu dapetin 40 medali kayak gitu ya, banyak banget soalnya, terutama di bahasa Inggris ya. Karena emang kamu suka bahasa Inggris ya. Kalau Nayura nih ya, yang paling gak dilupain gitu kan ketika pas lagi lomba itu, pas di mana sih kamu dapetin apa sih? Waktu di RRI Bandung. Oh serius? Iya, di Rakyat Mandala Jati, itu tingkat nasional, dan alhamdulillahnya saya dapat harapan 2. Wow, itu nggak terlupain banget sih, soalnya nari di depan banyak orang banget, kayak diliatin. Pesertanya juga banyak banget ya. Iya, banyak banget. Wah, emang bener banget tuh sama kreatif ya. Oke, nah apa sih yang bikin kalian bisa berprestasi? Kalau menurut Adi tuh apa sih gitu? Mungkin kamu punya kiat-kiat tersendiri nih. Kamu kan masih muda ya. Terus lagi itu juga banyak prestasi yang kamu dapetin. Kiatnya apa sih? Kalau aku sendiri sih bikin patokan seperti goals buat kayak aku punya cita-cita masing-masing kan, kita nanti juga pasti punya cita-cita tersendirinya. Dan saya juga punya cita-cita dan menurut saya untuk menggapai cita-cita tersebut itu kita perlu berjuang tentunya, dan saya juga harus ikut membahagiakan orang tua karena telah mendidik saya dari kecil. Jadi kayaknya aku suka merasa kayak harus membalas
ya sama mereka sih dengan cara membahagiakan mereka gitu. Dengan cara berprestasi Iya. gitu ya. Ya udah tahu bayangkan loh ya 40 lebih dari 40 medali di usia kamu yang berapa ini sekarang? Sekarang 14 tahun. 14 tahun ya. Berarti tadinya kamu dalam setahun itu berapa kejuaraan yang kamu ikutin? Banyak banget ya. Oke. Dan kalau misalnya ada Yura nih, apa sih yang jadi ini ya, yang jadi dorongan gitu kan buat kamu berprestasi, terutama di J-pop. J-pop itu kan susah ya, gak gampang kan ya, perlu latihan terus menerus gitu kan, ada kuncian-kuncian tersendiri gitu, ada aturan-aturannya. Nah, apa sih yang bisa bikin kamu kayaknya aku harus berprestasi di bidang ini? Benar banget kata Adisa tadi, ini membahas dari orang tua. Terus saya menaruh di bidang tari itu karena mama saya juga dulu suka tari. Oke. Jadi turun ke saya juga. Terus merasa senang aja kalau berprestasi itu ada kesenangan tersendiri gitu di dalam hati itu. Ya pasti ya, gitu. Itu kepuasan tersendiri ya, bisa menang, dapat juara kayak gitu kan ya, emang gitu sih. Oke, nah kalau sekolah nih ya, kan kamu sekolah nih Adit. Nah itu bagi waktunya gimana sih sama kamu ikut perlombaan di luar? Nah, kalau aku sendiri itu orang yang suka bikin kayak seperti jurnal. Nah di jurnal tersebut aku tulis nih dari jam segini ke jam segini aku harus ngapain, jam segini harus ngapain. Nah, tapi walaupun udah dituliskan gitu, kadang ya namanya manusia pasti kena malas kan. Iya. Nah kadang kalau misalkan males, aku misalkan banyak rebahan nih, pas nanti rebahan tuh aku harus maksa diri, aku harus mikir nanti si waktu yang aku pakai rebahan ini harus digantinya pas kapan. Oke. Jadi kalau misalkan ini tertutup harus diganti ke yang lain. Berarti kamu juga itu about time management ya. Gitu. Wow, keren banget loh sampai TV di usia segini kamu udah langsung bikin jam segini sampai jam segini, kamu udah schedule-nya udah ini ya, udah pikir sendiri gitu kan ya. Oke, nah itu pasti pentingnya prioritasnya dulu dong ya, gitu sekolah kayak gitu. Nah kalau misalnya Nayura gitu kan, bagi waktunya gimana? Kan kalau J-pop itu perlu ada latihan bareng-bareng gitu ya? Nah cara bagi waktu itu, kalau saya sendiri pasti prioritasnya sekolah. Di situ pun misalnya ada waktu luang itu saya nari latihan sendiri di rumah. Nggak paling gerakan gitu ya? Paling gerakan biar nanti di kamar nggak terlalu lama buat menghafal. Jadi waktu itu bisa dipersingkat. Jadi nanti pas di sanggar mungkin bisa tinggal ngapain blocking-blockingnya aja gitu ya? Wow, luar biasa banget loh sahabat Jadif ya. Pasti muda, berprestasi, udah kayak gitu juga banyak kegiatan yang dilakukan gitu. Nah kalau orang tua sendiri gimana sih sama pilihan kamu suka ikut lomba-lomba J-pop? Kalau orang tua saya mendukung, karena kan memang pada dasarnya tua saya suka menari. Iya ya, jadi saya gitu. Kayak seneng aja kali ya. Iya. Punya anak kayak gue dari. Nah kalau Adis? Kalau aku itu saya punya ayah yang suka banget dengerin lagu dari luar negeri kayak band-band lama. Nah terus kan band lama pasti dia pakai bahasa Inggris ya. Nah, jadi ayah aku juga suka bahasa Inggris, itu juga lalu nurun lah ke anak-anaknya. Jadi karena ayahku sama aku sama-sama suka bahasa Inggris, jadinya ya pasti mensupport dia. Alhamdulillah ya, kami mensupport gitu kan ya, support. Alay banget ya. Oke, nah kalau misalnya kedepannya nih Adis gitu kan ya, apa sih goals kedepannya nanti gitu soal sekolah sama soal prestasi kamu yaitu di bidang bahasa Inggris ya? Kalau saya sendiri sih pastinya bakal ditingkatin lagi untuk prestasinya, ikut lebih banyak lomba lagi. Bahkan saya sendiri ada rencana buat ikut beasiswa pertukaran pelajar ke luar negeri. Keren banget. Semoga aja ya dapat ya. Dan Dan kalau Nayura? kalau untuk saya di bidang tadi nggak bakal diseriusin banget, soalnya untuk sekolah itu mending aku punya cita-cita pengusahaan, jadi nggak termasuk ke bidang seni. Oke. Jadi nggak terlalu diseriusin. Oke, untuk nari ya, karena kamu punya cita-citanya Pengusaha. jadi pengusaha ya. Kenapa nggak jadi pengusaha sewa baju tari? Bisa juga tuh ya.
Oke, ini sahabat kreatif ya. Keren loh ya, karena masih muda, seorang pelajar dari SMP Negeri 37 Najura dan juga Agis ini berprestasi lagi muda. Nah, buat kamu nih ya sahabat kreatif, ada tips ya dari Agis. Tipsnya apa sih supaya kita nih ya, sebagai anak muda kan biasanya apalagi kalau udah main handphone hobinya scrolling, nggak jelas juga, unfaedah juga gitu ya. Nah, tipsnya apa sih supaya waktu kita nih di masa muda ini bisa lebih berfaedah? Kalau generasi milenial saat ini kan pastinya nggak jauh-jauh dari HP ya, dari gadget. Nah, karena kita nggak bisa lepas, biasanya mending selagi kita main HP sambil di apa ya, kayak memanfaatkan gadget yang kita punya. Nah, di situ kita punya banyak-banyak sumber yang bisa kita dapatkan buat belajar, untuk pengetahuan baru, ilmu baru, maupun itu tentang pelajaran di sekolah ataupun pelajaran di luar sekolah. Dan kita juga menurut aku di generasi milenial saat ini tuh anak-anak seusia kami SMP umur 14 sampai 15 tahun itu jadwalnya bakal sibuk banget, dan jadi menurut aku time management itu penting banget. Jadi harus benar-benar bisa mengatur waktu untuk mengerjakan hal ini, mengerjakan hal itu. Jadi perlu menyusun rangkaian atau menyusun jadwal ya. Jadwal setiap harinya kayak gimana gitu kan, apa aja sih yang mau kamu lakukan di sahabat kreatif sekarang itu. Kalau sekarang sekolahnya dari jam berapa sampai jam berapa nih? Udah PTM full kan? Ya, udah full day. Kalau kami di SMP Negeri 39 itu dari jam 6.45 sampai jam 2.30. Udah cukup sore ya, cukup siang ya. 2.30 berarti habis dari situ kamu harus ngapain nih, karena bentar lagi mau malam gitu kan ya. Bener banget sih, sebagai time management itu penting banget nih buat kita seorang pelajar. Kalau dari Nayura gitu kan ya, apa sih tipsnya gitu kan, mungkin buat sahabat kreatif yang masih muda gitu ya, supaya tergerak gitu kan untuk memberdayakan diri untuk berprestasi. Ya, zaman sekarang kan media sosial itu ramai banget ya. Kalau menurut aku itu bisa cari hal-hal baru di media sosial yang bermanfaat dan kurangin rasa-rasa malasnya. Walaupun kita main HP juga, carilah hal-hal yang bermanfaat, nggak cuma scroll aja. Scroll nggak jelas gitu kan, bahan gitu ya, buang waktu yang nggak jelas juga. Banyaknya sih kayak gitu sahabat kreatif ya. Oke, nah apa sih pesan dari Agis gitu kan ya, dan juga Nayura pastinya ya, sama anak muda yang ada khususnya di kota Bandung gitu, apa sih pesan? Kalau aku sendiri sih untuk generasi milenial ya, kita tuh sebenarnya punya peluang yang sangat besar untuk memajukan Indonesia, apalagi sekarang udah dibantu dengan sosial media, udah dibantu dengan elektronik yang sudah maju. Jadi ayo kita sama-sama bangun Indonesia itu lebih maju daripada sebelumnya dengan menggunakan elektronik atau sosial media dengan sebaik-baiknya gitu. Jangan pakai untuk yang tidak terlalu penting, hate comment, hate speech, dan lain-lain ya. Cyberbullying, itu tidak terlalu penting dan malah merusak masa depan kalian sendiri gitu. Jadi ayo sama-sama pelajari budaya-budaya Indonesia juga yang dulu gitu. Jadi kita harus melestarikan gitu, agar budayanya tidak hilang, tidak stop bisa terus. Wah, benar banget tuh sahabat kreatif, keren banget ya di sini. Nah kalau Nayura gitu kan, apa menurut Nayura? Untuk generasi milenial, Iya, udah zaman sekarang ya, penerus bangsa nih sahabat kreatif, apa nih harus dilakukan? benar banget, kita harus cari-cari hal yang baik di media sosial dan jangan memberikan hate comment atau gimana gitu di media sosial, karena bisa menyakiti individu atau per kelompok gitu. Jadi gunakanlah media sosial sebaik-baiknya. Dan juga sekolah-sekolahnya berfaedah ya sahabat kreatif. Oke deh, makasih banyak ya Agis dan juga Nayura. Sorry kalau cukup sebentar ya. Next mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng sama kita di sini di Pro 2 sahabat kreatif. Dan buat kamu, makasih banyak udah temenin. Dan kamu jangan kemana-mana karena udah masih temenin kamu sampai jam 12 ya, masih pantau untuk bareng-bareng. Terus stay channel Elva 29 kita.